Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadira Nuraini dengan NIM 2350191206 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam tugas Kimia Farmasi 2 pertemuan ke-8, yaitu konsep dasar dan aplikasi fotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Pertama, jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible ialah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi-energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan fotometri UV visible disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Kedua, jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa memiliki kemampuan untuk menyerap, mengabsorpsi radiasi dari daerah UV sekitar 200-400 nm dan visible 400-800 nm. Absorpsi ini terjadi karena adanya elektron valensi yang dapat dieksitasi. Umumnya adalah senyawa organik yang mengandung gugus kromofrom dan gugus ausokrom. Gugus kromofrom adalah gugus tak jenuh seperti ikatan rangkap 2, rangkap 3, cincin aromatik gugus karbonil yang bertanggung jawab atas terjadinya absorpsi. Ausokrom adalah gugus jenuh seperti OH, NH2, dan OR yang memiliki elektron non-ikatan yang dapat berinteraksi dengan kromofom dan memperbesar atau menggeser panjang gelombang absorpsi. Lalu yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital sigma, pi, dan n, dan berikan contoh. Baik, orbital sigma ialah orbital yang molekulnya terbentuk dan simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Lalu elektron-elektronnya itu menempati orbital ini disebut dengan elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk dengan orbital sigma. Contohnya yaitu ikatan CH pada metana. Lalu kemudian ada orbital pi. Orbital pi ialah molekul yang terbentuk dan tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Lalu elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut dengan orbital atau elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Dengan contoh, ikatan C pada etana. Orbital non-ikatan N. Orbital non-ikatan atau N jika dalam suatu molekul orbital atom tidak bereaksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam perbentukan ikatan kimia dalam molekul. Lalu, elektron-elektron ini menempati orbital disebut dengan elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan-pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Dengan contoh, pasangan elektron bebas pada atom oksigen dalam oksigen dalam gugus OH atau pada atom nitrogen dalam gugus NH2. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Nah, ada beberapa faktor, yaitu pertama, sistem terkonjungsi, pelarut, perpaduan kromofom dan ausokrom, dan larutan elektronik. Nah, pada gambar tersebut bisa dilihat ada beberapa faktor, yaitu salah satunya ialah yang pertama, batokromik. Batokromik ialah pergeseran lambda ke panjang gelombang yang lebih besar. Energi ini lebih rendah. Terjadi akibat adanya ausokrom atau pelarut polar pada
adanya sistem konjungsi. Lalu ada hypsokromik, yaitu pergeseran lambda ke panjang gelombang yang lebih pendek atau energi yang lebih tinggi. Terjadi akibat penghilangan sistem konjungsi atau oleh pengaruh pelarut yang mengurangi interaksi orbital n dan p. Lalu kemudian ada hiperkromik. Hiperkromik ialah peningkatan intensitas absorpsi atau nilai absorpsi lebih tinggi terjadi akibat penambahan gus yang meningkatkan peluang transisi elektron atau probabilitas transisi. Lalu kemudian ada hipokromik. Hipokromik itu terjadi penurunan intensitas absorpsi atau nilai yang lebih rendah terjadi akibat perubahan struktur molekul atau interaksi pelarut yang mengurangi peluang transisi elektron tersebut. Lalu kemudian pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Yang pertama, ada sumber radiasi, menghasilkan radiasi di daerah UV dan visible. Contohnya, lampu deuterium untuk UV atau lampu wolfram atau tungsten untuk visible. Lalu ada monokromator, memisahkan radiasi polikromik dari sumber menjadi radiasi monokromik atau cahaya dengan satu panjang gelombang tunggal yang memperluas untuk pengukurannya. Lalu yang ketiga ada kompartemen sampel, tempat meletakkan kuvet atau wadah yang berisikan larutan blanko atau larutan sampel. Lalu yang keempat ada sinyal, ada detektor atau perubahan cahaya foto yang melewati sampel menjadi sinyal listrik yang terukur. Lalu yang kelima ada sistem pengolahan data, menerima sinyal listrik dari detektor, mengolah dan menampilkan berbagai data absorpsi atau transmitasi terhadap panjang gelombang. Lalu yang keenam, jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Nah, pada analisis kualitatif yaitu prinsip dasar analisis ini menentukan senyawa atau identitas senyawa yang dilakukan dengan cara merekam spektrum visible dari sampel, kemudian diidentifikasi melalui berdasarkan panjang gelombang absorpsi maksimum atau lambda max yang merupakan ciri khas dari suatu senyawa. Lalu dibandingkan lambda max tersebut antara lambda max sampel dengan lambda max baku atau data pustaka dalam pelarut yang sama. Dan itu sering dilakukan pada praktikum untuk membandingkan suatu kesamaan antara baku pembanding ataupun sampel. Lalu yang kedua ada analisis kuantitatif. Prinsip dasar analisis kuantitatif ialah menentukan kadar atau konsentrasi suatu senyawa, mengukur absorbansi larutan sampel dengan lambda max yang telah ditetapkan. Prinsip ini sangat tergantung pada hukum Lambert-Beer untuk menentukan konsentrasi sampel yang dapat digunakan dengan metode kurva baku, membuat kurva hubungan antara konsentrasi larutan beku dengan absorbannya. Kemudian konsentrasi sampel ditentukan dari kurva tersebut. Yang kedua, metode absorptivitas molar, menggunakan nilai dan yang diketahui tebal kuvet dan absorban sampel untuk menghitungnya. Yang ketujuh, jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya, aplikasi yang luas dapat digunakan untuk analisis organik ataupun anorganik. Lalu sensitif, mampu mendeteksi atau mengukur konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian akurasinya tinggi, cepat dan sederhana, harganya relatif terjangkau dan dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif.
Lalu kekurangannya ada selektif. Banyak senyawa yang absorbannya tuh di panjang gelombang yang mendekati. Jadi kita tidak bisa membedakan antara lambda max yang satu dengan lambda max yang lainnya gitu. Lalu jika dalam sampel terdapat zat pengganggu, ini dapat menginterferensi hasil data yang kita dapatkan. Lalu tidak dapat mengidentifikasi senyawa dengan struktur yang sangat mirip, atau misalnya nih ya isomer, terus yang digunakan melalui atau memiliki gugus kromofrom itu yang berbeda. Lalu membutuhkan sampel yang harus larut dalam pelarut dan tidak mengabsorpsi di daerah pengukuran, ataupun pelarut harus dapat transparan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.